Mobil tua milik Pak Hasan melaju perlahan di jalan berbatu yang mengarah ke dusun keramat. Pepohonan besar menjulang di kedua sisi jalan. Bayangannya menari-nari di bawah cahaya sore yang meredup. Bu Aminah duduk diam di kursi penumpang. Sesekali melirik keluar jendela dengan raut wajah yang sulit ditebak. Di bangku belakang, Rina menggenggam boneka kesayangannya. Matanya menerawang keluar, memperhatikan dusun yang semakin dekat. "Benar ini tempatnya?" tanya Bu Aminah. Suaranya dipenuhi keraguan. Pak Hasan mengangguk. Matanya tetap fokus pada jalan sempit yang berliku. "Tempat ini akan memberiku banyak inspirasi," jawabnya mantap. Sebagai penulis novel misteri, ia percaya desa terpencil seperti ini menyimpan cerita yang bisa menjadi bahan tulisannya. Saat mereka melewati gerbang kayu sederhana yang menandai batas dusun, suasana berubah drastis. Rumah-rumah kayu berjejer di sepanjang jalan, beberapa terlihat tak terawat. Beberapa penduduk desa yang tengah beraktivitas langsung menghentikan apa yang mereka lakukan dan memperhatikan mobil mereka dengan ekspresi tak ramah. Seakan kehadiran keluarga itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Pak Hasan menghentikan mobil di depan rumah tua yang telah disiapkan untuk mereka. Bangunan itu besar, berdinding kayu dengan atap genting yang mulai ditumbuhi lumut. Halaman depannya dipenuhi ilalang yang tumbuh liar, memberi kesan rumah itu sudah lama ditinggalkan. "Tempat ini menyeramkan," bisik Rina. Suaranya hampir tak terdengar. Bu Aminah mengusap kepala anaknya dengan lembut. Seorang pria tua mendekat. Tongkat kayunya menghantam tanah setiap kali ia melangkah. Wajahnya penuh keriput. Matanya tajam menatap Pak Hasan. "Kalian keluarga yang akan menempati rumah ini?" tanyanya tanpa basa-basi. Pak Hasan mengangguk. Pria tua itu menghela napas. "Saya Pak Joyo, kepala dusun. Sebaiknya kalian berhati-hati di sini. Jangan keluar malam, dan kalau mendengar suara aneh, abaikan saja." Ucapan itu membuat bulu kuduk Bu Aminah meremang. "Maksud Bapak?" tanyanya ragu. Pak Joyo hanya menggeleng. "Kalian akan mengerti nanti." Tanpa berkata lagi, pria tua itu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan keluarga itu dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Pak Hasan berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi dirinya. Ia membuka pintu rumah dan mengajak keluarganya masuk. Aroma kayu tua bercampur debu langsung menyergap penciuman mereka. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar berdiri dengan bingkai kayu yang diukir dengan motif rumit. Entah kenapa, Rina merasa ada sesuatu di balik pantulan cermin itu, sesuatu yang memperhatikannya. Malam pertama mereka di dusun keramat baru saja dimulai. Di dalam rumah barunya, Pak Hasan sibuk merapikan buku-buku di rak kayu yang berdebu, sementara Bu Aminah menata dapur agar lebih nyaman. Rina duduk di lantai ruang tamu, menggambar sesuatu di kertas. Tangannya bergerak pelan, menggambar sosok tinggi yang samar, berdiri di depan rumah. Saat itulah angin bertiup dari celah jendela yang belum tertutup rapat. Suara gemerisik terdengar, seperti ada seseorang yang berbisik di telinganya. Rina menoleh cepat, tapi hanya mendapati ruangan kosong. Ia menggenggam pensil lebih erat. "Ibu, aku dengar suara aneh," ujarnya pelan. Bu Aminah menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke arah putrinya. Sementara itu, di luar rumah, Pak Hasan keluar untuk menghirup udara segar. Beberapa penduduk desa masih berkumpul di depan rumah masing-masing, berbicara dengan suara lirih. Begitu melihatnya, mereka langsung menghentikan percakapan dan hanya menatapnya dalam diam. Pak Hasan tersenyum sopan dan melangkah mendekati seorang pria parubaya yang sedang duduk di bangku bambu. "Selamat malam. Saya Hasan, pendatang baru di sini." Pria itu, yang tampak lebih muda dari Pak Joyo, hanya mengangguk singkat. Pak Hasan berusaha mencairkan suasana. "Saya penulis. Saya pindah ke sini untuk mencari inspirasi. Dusun ini menarik dan masih alami." Pria itu mengangkat alis. Raut wajahnya sulit ditebak. Pak Hasan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi pria itu berdiri, menepuk celananya yang berdebu, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pak Hasan menghela napas. Ada sesuatu di dusun ini, sesuatu yang membuat penduduknya waspada terhadap orang luar. Dari kejauhan,
seorang perempuan tua mengintip dari balik jendela rumahnya. Wajahnya dipenuhi keriput. Sorot matanya mencerminkan ketakutan. Bibirnya bergerak perlahan, seakan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di dalam kamar, Rina meringkuk di balik selimut, tubuhnya gelisah. Jemarinya mencengkeram erat boneka yang selalu menemani tidurnya. Dalam tidurnya, ia berdiri di tengah hutan yang gelap. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-rantingnya melingkar seperti tangan yang ingin merenggutnya. Suara gemerisik terdengar dari antara dedaunan, diikuti bisikan yang memanggil namanya. Ia menoleh ke segala arah. Dari kegelapan, sosok tinggi dengan wajah kabur berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya bergetar seolah menahan amarah yang tak terbendung. Ketika ia melihat ke bawah, sesuatu seperti tangan kurus dan pucat mencuat dari dalam tanah, mencengkeram pergelangan kakinya. Ia mencoba menarik kakinya, tetapi semakin kuat ia berusaha, semakin dalam ia terseret. Lalu, jeritan panjang menggema di kegelapan. Rina terbangun dengan napas tersengal. Ia memeluk bonekanya erat-erat. Matanya melirik ke sudut kamar. Dalam remang-remang cahaya lampu minyak, cermin besar yang ada di ruang tamu memantulkan sesuatu yang aneh. Bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tubuhnya samar di balik pantulan kaca. Rina menutup matanya erat-erat, berharap ketika membukanya, bayangan itu menghilang. Tapi sebelum ia sempat memastikan, suara ketukan terdengar dari arah jendela kamar. Ia menatap jendela dengan napas tertahan. Di balik kaca, samar-samar terlihat sosok yang tadi ada dalam mimpinya. Keesokan paginya, Rina duduk diam di meja makan. Matanya terlihat sayu. Sisa mimpi buruk masih membekas dalam pikirannya. Bu Aminah memperhatikan anaknya dengan cemas. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanyanya sambil mengelus rambut Rina. Rina menggeleng pelan. "Aku mimpi buruk lagi." Pak Hasan yang sedang menyeruput kopi menoleh. Rina menunduk. Ia ragu menceritakan semuanya. Tetapi gambaran sosok yang mengawasinya dari balik jendela masih begitu jelas di kepalanya. Sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara ribut dari luar. Pak Hasan bangkit dan membuka pintu. Beberapa penduduk desa berkumpul di tanah lapang. Wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Di tengah kerumunan, Pak Joyo berdiri dengan ekspresi muram. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Hasan, mendekat. Pak Joyo menghela napas berat. "Salah satu warga hilang tadi malam. Pak Sudir, tukang kayu." Pak Hasan mengernyit. "Hilang? Bagaimana bisa?" Seorang wanita parubaya di antara kerumunan menjawab dengan suara gemetar. "Tadi pagi istrinya menemukan tempat tidur Pak Sudir kosong. Pintu rumah terbuka, tapi jejak kakinya berhenti di halaman belakang. Seolah dia lenyap begitu saja." Bisikan-bisikan cemas terdengar di antara warga. Pak Hasan memperhatikan wajah mereka. Ketakutan yang terpancar bukan ketakutan biasa. Seakan kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Pak Joyo menoleh ke warga. "Semua tetap di rumah setelah matahari terbenam. Jangan keluar, apapun yang terjadi." Setelah memberikan peringatan itu, ia berbalik dan melangkah pergi. Para penduduk bubar dengan wajah muram, hanya meninggalkan udara mencekam di sekitar. Pak Hasan kembali ke rumah dengan pikirannya penuh pertanyaan. Ini bukan sekadar kasus orang hilang biasa. Ada sesuatu yang sedang mengintai dusun ini, sesuatu yang membuat penduduknya hidup dalam ketakutan. Saat itu, Rina yang berdiri di ambang pintu berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Aku melihatnya. Sosok itu ada di luar jendela kamarku tadi malam." Malam kembali menyelimuti dusun Keramat. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa bisikan samar yang nyaris tidak terdengar. Di dalam rumah, Pak Hasan duduk di ruang tamu dengan secari kertas di tangannya. Tulisan-tulisan kecil memenuhi halaman itu, catatan tentang penduduk yang menghilang, cerita yang ia kumpulkan dari bisikan warga, dan gambaran samar dari cerita rakyat yang mulai ia hubungkan. Di sudut ruangan, Rina duduk dengan tatapan kosong. Ia belum sepenuhnya pulih dari kejadian semalam. Bu Aminah berkali-kali menenangkannya, tapi Rina masih merasa ada sesuatu yang mengawasinya. "Pak,
Kita tidak bisa terus di sini. Ini bukan tempat yang aman, ujar Bu Aminah dengan nada cemas. Pak Hasan menatap istrinya. Aku perlu tahu lebih banyak. Ini bukan sekadar desa terpencil. Ada sejarah yang mereka sembunyikan. Saat itu, suara ketukan terdengar dari pintu. Pak Hasan segera bangkit dan membukanya. Di depan rumah, seorang lelaki berdiri dengan raut wajah penuh kegelisahan. Ia adalah Pak Rahmat, salah satu penduduk yang selama ini diam dan menghindari percakapan dengan orang luar. Pak Hasan, saya harus bicara, ujarnya dengan suara pelan. Pak Hasan memberi isyarat agar lelaki itu masuk. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, Pak Rahmat mendekat dan berbisik. Pak Sudir bukan yang pertama. Banyak yang sudah hilang sebelumnya. Setiap beberapa tahun, satu persatu warga menghilang tanpa jejak. Pak Hasan menajamkan pendengarannya. Dulu, ada sebuah ritual di desa ini. Ritual untuk menenangkan sesuatu yang hidup di hutan. Pak Hasan merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Rahmat menghela napas panjang. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Tapi jika Bapak ingin tahu lebih banyak, pergilah ke hutan di belakang dusun. Ada bekas tempat pemujaan lama di sana. Tapi hati-hati. Banyak yang pergi ke sana, tidak pernah kembali. Setelah mengatakan itu, Pak Rahmat buru-buru pergi, seolah takut terlihat oleh orang lain. Pak Hasan menatap punggung lelaki itu menghilang di balik gelapnya malam. Kini, ia tahu kemana harus mencari jawaban. Di luar, angin berhembus lebih kencang, membawa suara yang terdengar seperti gumaman dari sesuatu yang tidak terlihat. Rina terbangun di tengah malam. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara gemerisik terdengar dari arah jendela. Ia menatap keluar dengan mata mengantuk, tetapi tak melihat apapun selain pekatnya malam. Namun, saat ia menoleh ke cermin di sudut kamar, bayangan lain muncul di dalam pantulan. Seorang anak perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, bajunya lusuh dan berdebu. Rina terperanjat. Jantungnya berdegup kencang. Ia membalikan badan, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat kembali menatap cermin, gadis itu masih ada di sana. Kini lebih dekat, wajahnya perlahan terlihat. Bibir pucat itu bergerak tanpa suara, tetapi Rina bisa merasakan bisikannya langsung di kepalanya. Kau harus pergi, atau mereka akan mengambilmu juga. Seketika, cermin bergetar dan muncul retakan kecil di permukaannya. Angin dingin berhembus di dalam kamar, membuat tirai berkelebat liar. Rina menutup matanya erat-erat, tubuhnya gemetar. Di luar kamar, Pak Hasan terjaga oleh suara-suara aneh. Ia segera beranjak dan menuju kamar Rina. Saat membuka pintu, ia mendapati putrinya duduk di tempat tidur, wajahnya pucat. Pak Hasan menghampiri, menggenggam bahu anaknya. Ayah, dia ada di sini. Dia bilang aku harus pergi sebelum mereka mengambilku. Pak Hasan menatap Rina dengan serius. Ia tahu putrinya tidak berbohong. Mimpi buruk yang dialami Rina bukan sekadar bunga tidur, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berakar pada masa lalu dusun keramat. Pikirannya teringat pada cerita Pak Rahmat tentang ritual kuno dan hutan di belakang dusun. Jika Rina menjadi bagian dari semua ini, maka ia harus mencari tahu alasannya sebelum semuanya terlambat. Di luar rumah, kabut perlahan merayap masuk ke pekarangan, menyelimuti tanah dengan keheningan yang mencekam. Dari kejauhan, suara nyanyian lirih terdengar di antara pepohonan. Pagi masih diselimuti kabut tebal saat Pak Hasan melangkah keluar rumah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab tentang Rina, sosok misterius dalam cermin, dan kisah ritual yang mulai terkuak sedikit demi sedikit. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan penduduk desa, sesuatu yang berkaitan dengan hilangnya orang-orang di dusun ini. Langkahnya membawanya ke rumah Pak Joyo. Lelaki tua itu duduk di teras, memandangi jalanan dengan tatapan kosong. Ketika melihat Pak Hasan mendekat, ia menghela napas panjang, seakan sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Pak Joyo, ujar Pak Hasan dengan suara hati-hati. Saya ingin tahu tentang ritual yang dulu dilakukan di desa ini. Pak Joyo diam sesaat sebelum akhirnya berkata, kau sudah bicara dengan Rahmat,
bukan? Pak Hasan mengangguk. Saya ingin tahu semuanya. Ini bukan sekadar cerita lama. Anak saya mulai terpengaruh, dan saya harus menghentikan semua ini sebelum terlambat. Pak Joyo menatapnya lama sebelum akhirnya memberi isyarat agar Pak Hasan duduk. Dulu, ada sebuah perjanjian antara leluhur desa ini dan sesuatu yang tinggal di hutan. Suaranya terdengar berat, seolah mengingat kembali sesuatu yang enggan diungkap. Setiap beberapa tahun, harus ada korban yang diberikan. Jika tidak, bencana akan datang, dan desa ini akan dihantui oleh mereka yang tidak pernah beristirahat dengan tenang. Pak Hasan menggenggam tangannya erat, dan sekarang korban itu mulai berjatuhan lagi. Pak Joyo mengangguk pelan. Kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ketika perjanjian dilanggar, arwah-arwah yang terperangkap kembali mencari apa yang menjadi hak mereka. Pak Hasan mengingat cerita Rina tentang anak perempuan dalam cermin. Ada seorang gadis, dia muncul di kamar Rina, memperingatkannya untuk pergi. Mata Pak Joyo menyipit. Kalau dia yang muncul, itu berarti anakmu memiliki hubungan dengan mereka. Pak Hasan merasakan dingin merayap di punggungnya. Pak Joyo menghela napas. Bisa jadi, darah anakmu adalah bagian dari sejarah kelam itu. Jika benar, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Suasana mendadak terasa lebih berat. Pak Hasan kini mengerti bahwa ini bukan sekadar kutukan biasa. Ini adalah balas dendam yang telah terpendam selama puluhan tahun. Dari kejauhan, suara lonceng tua di balai desa berdentang. Tanda bahwa seseorang kembali menghilang. Jeritan seorang perempuan pecah di tengah desa. Pak Hasan segera berlari menuju sumber suara, diikuti oleh Pak Joyo. Di depan sebuah rumah kecil, sekelompok warga berdiri dengan wajah pucat. Di antara mereka, seorang wanita menangis histeris. Suamiku, dia tidak ada di tempat tidur. Pintu rumah terbuka lebar, sama seperti Pak Sudir. Tangisnya. Pak Hasan memperhatikan keadaan sekitar. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut yang semakin menebal. Ia menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Sesuatu benar-benar sedang mengambil penduduk desa, dan Rina bisa menjadi target berikutnya. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke rumah dan menemukan Bu Aminah sedang menenangkan Rina yang tampak ketakutan. "Ayah, mereka memanggilku lagi." Suara Rina bergetar. "Aku bisa mendengar mereka di luar." Pak Hasan mengusap kepala anaknya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. "Kita harus pergi ke tempat itu." Bu Aminah terkejut. "Itu berbahaya." "Tapi kita tidak punya pilihan. Jika ini semua berhubungan dengan Rina, kita harus menghentikannya sebelum terlambat." Setelah meyakinkan istrinya, mereka bersiap. Pak Joyo dan beberapa penduduk yang masih berani membantu ikut bersama mereka menuju hutan di belakang dusun. Kabut semakin tebal saat mereka melangkah masuk. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan, menciptakan suasana yang mencekam. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu. Sebuah altar batu yang ditutupi lumut, dikelilingi oleh bekas ukiran kuno. Di tanah, ada tanda-tanda ritual yang pernah dilakukan. Pak Hasan mendekat, memperhatikan lebih jelas. Ada bekas noda merah kecoklatan di atas batu, seakan sesuatu pernah dikorbankan di sana. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara rintihan terdengar dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan mulai bermunculan, bergerak di antara kabut. Rina mencengkeram tangan ibunya erat-erat. "Mereka ada di sini." Pak Joyo menggumamkan doa, sementara warga yang ikut serta mulai mundur ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak saat sosok tinggi muncul dari kabut. Makhluk berwajah kabur dengan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Pak Hasan tahu, inilah saatnya. Mereka harus menghadapi apapun yang menghantui dusun ini sebelum nyawa berikutnya diambil. Angin bertiup semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak seperti suara tulang yang patah. Bayangan-bayangan yang mengepung mereka kini lebih jelas. Sosok-sosok kurus dengan wajah mengerikan, mata kosong, dan mulut yang bergerak tanpa suara. Rina menahan tangisnya. Tubuhnya bergetar di samping Bu Aminah. Pak Hasan berdiri di depan mereka,
mencoba melindungi keluarganya dari kehadiran makhluk-makhluk yang semakin mendekat. Pak Joyo berlutut di tanah. Suaranya gemetar saat berdoa. Kutukan ini hanya bisa dihentikan dengan pengorbanan. Pak Hasan menoleh cepat. Pak Joyo menatapnya dengan wajah penuh kesedihan. Seseorang harus menyerahkan dirinya dengan sukarela, bukan sebagai tumbal, tapi sebagai penebus kesalahan masa lalu. Bu Aminah langsung menarik Rina ke pelukannya. Kami tidak akan membiarkan mereka mengambil anak kami. Salah satu sosok mengerikan itu melangkah maju. Dari celah di antara rambut panjang yang kusut, terdengar suara berbisik. Rina, darahmu adalah kunci. Kami terikat padamu. Pak Hasan menggertakkan giginya. Ia tidak akan membiarkan Rina menjadi korban. Dengan cepat, ia mengingat semua yang telah ia pelajari. Kutukan ini berasal dari ritual masa lalu, di mana nyawa seseorang harus diberikan untuk menenangkan makhluk-makhluk ini. Tapi jika itu yang mereka inginkan, maka ia harus mencari cara lain. Lalu, ia menyadari sesuatu. Apa yang kalian inginkan bukan tubuh, tapi keadilan, bukan? Bayangan-bayangan itu terdiam. Pak Hasan melangkah maju, menatap mereka dengan penuh keberanian. Kalian dibunuh dengan kejam di tempat ini. Arwah kalian terperangkap karena pengkhianatan. Ia menunjuk altar batu yang berlumut. Kalian ingin dunia tahu kebenaran. Kalian ingin kejahatan ini diakui. Sosok di depan mereka bergeming, lalu mulai bergetar. Dari mulutnya yang menganga, terdengar suara memilukan, seakan menangisi sesuatu yang telah lama terkubur. Pak Joyo berdiri dengan gemetar. Itu dia, Pak Hasan. Mereka hanya ingin pengakuan. Pak Hasan meraih pisau kecil yang ia bawa dan tanpa ragu, ia menggores telapak tangannya. Darah menetes ke tanah di depan altar. Aku bersumpah, suaranya mantap. Aku akan menulis kisah ini. Aku akan memastikan dunia tahu tentang nasib kalian. Angin yang tadinya menggila tiba-tiba berhenti. Sosok-sosok itu menunduk, lalu perlahan memudar ke dalam kabut. Rina menarik napas lega saat suara-suara mengerikan itu akhirnya menghilang. Pak Hasan memandang tangannya yang berdarah. Tidak ada nyawa yang harus dikorbankan malam ini. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Matahari pertama setelah malam penuh teror menyinari dusun Kramat. Kabut yang selama ini menggantung tebal perlahan menipis, seakan terbawa pergi oleh angin. Keheningan yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi kelegaan yang masih menyisakan ketakutan di wajah penduduk. Pak Hasan, Bu Aminah, dan Rina berjalan perlahan melewati jalan setapak menuju rumah mereka. Langkah mereka terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena apa yang telah mereka alami meninggalkan luka yang sulit dihapus. Pak Joyo berdiri di depan rumahnya, menatap mereka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mereka akhirnya pergi, gumamnya pelan. Tapi luka yang mereka tinggalkan tidak akan mudah sembuh. Pak Hasan mengangguk. Saya akan menepati janji saya. Dunia harus tahu apa yang terjadi di sini. Pak Joyo menarik napas panjang. Itu yang terbaik. Jika kebenaran terungkap, arwah mereka akan benar-benar tenang. Beberapa warga mulai keluar dari rumah mereka. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini tampak lebih tenang, meskipun masih menyisakan trauma. Mereka sadar bahwa apa yang terjadi di dusun ini bukan sekadar cerita lama yang bisa diabaikan. Rina menggenggam tangan ibunya erat. Ia masih bisa merasakan bayangan-bayangan itu dalam ingatannya, tetapi tidak lagi merasakan ketakutan yang sama. Pak Hasan menatap rumah mereka yang tampak tua dan sunyi. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Bu Aminah tidak menjawab, tapi genggamannya pada tangan Rina semakin erat. Keputusan itu sudah jelas. Dusun Kramat bukan lagi tempat bagi mereka. Hari berikutnya, keluarga Pak Hasan meninggalkan dusun dengan mobil tua mereka. Jalan setapak yang membawa mereka masuk ke desa itu kini mereka lewati sekali lagi. Kali ini untuk terakhir kalinya. Saat mobil melewati batas dusun, Rina menoleh ke belakang untuk melihat sekali lagi. Di kejauhan, di antara pepohonan yang masih diselimuti sisa kabut, seorang anak perempuan berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah,
gaunnya lusuh, tetapi matanya tidak lagi penuh dendam. Dia tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang bersama angin. Kutukan telah dipatahkan. Tapi dusun keramat akan selalu menyimpan kisah kelam yang tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka yang pernah mengalaminya. Kisah misteri dusun keramat bukan sekadar cerita tentang kutukan atau arwah gentayangan. Ini adalah kisah tentang kebenaran yang terlalu lama disembunyikan, tentang keadilan yang tertunda, dan tentang bagaimana masa lalu yang kelam selalu memiliki cara untuk kembali menghantui. Keluarga Pak Hasan mungkin telah pergi, tetapi mereka membawa bekas luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Dusun keramat tetap berdiri, sunyi dan misterius, dengan sejarah yang kini telah terungkap. Meskipun tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Dan di suatu tempat, di antara pepohonan yang membisikkan rahasia, bayangan-bayangan yang pernah mengintai kini telah menghilang. Atau mungkin, mereka hanya menunggu, hingga seseorang kembali mengusik ketenangan yang telah mereka peroleh.